Itu Ragunan. Untuk kenapa kebun binatang yang harusnya itu kayak kebun binatang tuh bukannya kayak kebun binatang acuan ya di Indonesia ya. Kondisinya kayak gitu. Kalau tanggapan saya sih gitu aja. Sebenarnya pengelolaan kebun binatang itu tuh mudah ya, karena namanya aja udah kebun binatang. Dari segi decision making dan perumusan policy dan macam-macam, bahan pertimbangan tuh sebenarnya cuma satu, binatangnya itu, bukan orang yang akan datang, bukan budget, bukan kondisi lokasi kebun binatang, tapi binatangnya itu sendiri. Satu, apa yang binatang itu butuhkan. Dua, selalu pertimbangkan natural instinct sama natural behavior si binatang itu, apa yang mereka butuhkan untuk dapat berkembang biak. Dari segi perawatan, maintenance, kelayakan gitu-gitunya ya. 2, 3, 2-an. Lingkungan baik yang di kebun binatang itu adalah lingkungan yang senatural mungkin. Either itu jorok tapi natural, monggo. Karena misalnya kamu lihat di hutan kan suka jorok kan, banyak kotoran gitu-gitu, tapi kan itu semua natural. Ya monggo, silakan lah, memang itu habitatnya mereka. Cuma yang nggak natural lebih baik singkirkan. Karena inti dari kebun binatang adalah bagaimana kita mendidik pengunjung untuk kembali ke ke alam kan. Di alam memang di alam kamu ada ngeliat plastik enggak kan, di alam kamu nggak bakal ngeliat karet, di alam kamu nggak bakal styrofoam. Ya udah, singkirkanlah itu unsur-unsur apapun yang mengandung unsur-unsur kimia yang sama sekali nggak alami. Dia sesederhana itu aja. Tumbuhan dengan hewan tadi saya kayaknya belum ngejelasin kalau tumbuhan sama hewan itu sebenarnya mereka begini nih ya, kan nggak bakal lepas. Tumbuhan sehat, hewan sehat, tumbuhan sehat. Intinya satu aja disehatin, sisanya bakal sehat. Harapan saya kebun binatang itu kedepannya ya utamakanlah binatang, stop berhenti utamakan profit, berhenti utamakan pengunjung. Walaupun pengunjung memang penting ya, tapi kayak berhentilah utamakan itu semua. Satu, kalau seandainya binatang itu udah terjaga dengan baik, binatang itu sehat, binatang itu berperilaku sebagaimana mestinya, diperlakukan sebagaimana mestinya, pasti ntar juga orang-orang bakal datang sendiri kok. Kan orang pasti juga, anak kecil umur 2 bisa pasti ngebedain yang namanya singa sehat dan singa nggak sehat. Iya kan? Anak kecil umur 5 bisa ngebedain orang utan yang bagaimana, yang kelihatannya berperilaku dengan sebagaimana mestinya, sama orang utan yang nggak benar. Iya kan? Kalau seandainya sebenarnya kalau anak kecil ditaruh di kebun binatang juga pasti mereka sadar kok. Cuma orang-orang tuanya aja yang tiba-tiba tuh kasih makan kacang ke gajahnya gitu. Karena anak kecil ngeliat gajah pengennya palingan cuma kayak ngeliatin, palingan mentok-mentok megang. Cuman mereka juga nggak bakal berani megang kan. Iya, makanya orang tuanya aja. Utamakan hewan, udah itu, utamakan kesejahteraan hewan. Kalau itu udah ke-solve, semuanya pasti langsung ini sendiri kok, langsung ter-solve sendiri. Karena kalau seandainya hewan udah sehat, hewan udah baik, nilai-nilai konservasinya udah tercapai, yang namanya suntikan dana udah
donasi-donasi dari pihak ketiga di luar negeri juga pasti banyak. Udah tahu Indonesia kita the second highest biodiversity in the world gitu. Pendidikan anak tuh gak bakal habis. Tugas kebersihan ya, saya bicara kebersihan karena Ragunan itu nomor 1, image-nya harus bersih. Tugas kebersihan, tugas utamanya pertama ya harus membersihkan tempat tugasnya ya. Mulai pagi mereka membersihkan, kemudian sehari minimal 5 kali pagi, nanti per 1 jam, setengah jam mereka akan terus melakukan pembersihan. Itu untuk petugas kebersihan. Terus kemudian petugas pengangkut sampah. Pengangkut sampah itu di sini ada tim pengangkut yang terdiri dari satu supir truk ya, yang kedua yang mengangkat dari bawah ke truk, yang kedua yang menata di dalam tangki atau di tempat truk bak sampahnya. Terus pengolahan sampah ya, ada juga itu pengolahan. Jadi setelah dikumpulin itu ada diolah, ada yang organik dibuat kompos, non organik dipilah, kemudian nanti ada di reusable atau di recycle ya. Kan itu masih ada nilai ekonominya ya kan, sampah plastik, sampah tutup botol dan sebagainya itu masih mempunyai nilai jual tuh ya. Nah, disitulah ada pemilihan dan pemilahan sampah. Kemudian perawat satwa itu tugas pertama adalah begitu datang melakukan monitoring satwa. Yang dilakukan adalah melihat dulu kondisi satwanya, sehat nggak, ada yang sakit nggak, atau mungkin ada yang mati nggak. Bisa jadi kan malam hari kita nggak tahu, pagi-pagi sudah mati. Dicek dulu. Terus yang kedua, setelah dilakukan monitoring, hewannya dilakukan sanitasi kandang. Terus yang ketiga, memberikan makanan. Ya, jadi setelah dibersihkan, diberikan makanan sesuai dengan jenis satwa yang masing-masing, karena setiap jenis beda-beda makanannya, spesies beda makanannya. Memakan daging nggak mungkin kasih makan wortel ya, atau sayuran nggak mungkin, jadi sesuai dengan jenis sampahnya. Itu. Setelah selesai tadi 3-4 kegiatan tadi, petugas perawat satwa standby untuk selalu memonitor satwanya sampai tutup jam kerja. Dan sebenarnya itu nanti suatu saat akan kita pindah semua ke pusat primata Sumsur ya. Yang standar itu satu mata sensor kalau kamu pengen lihat ya. Ketika kamu melihat masih ada di lapangan sempit ya wajar, masih ada tinggalan-tinggalan sisa zaman dulu. Nah, itu nanti kita akan rubah fungsinya, mungkin bukan untuk primata lagi, tapi akan diperuntukkan untuk jenis-jenis burung ya. Kalau masih burung nggak masalah ya. Jadi ini karena situasional dan kondisional, masih kondisi darurat. Tapi yang penting di situ dilengkapi dengan fasilitas tadi. Ada tempat bermain, ada ayunan, tali ya, tempat supaya dia bisa istirahat, bisa makan, bersih katanya, seperti itu. Kandang beo isinya ayam, Pak Dokter. Jadi di situ ada beo. Ada dua-duanya. Di bawah. Kedua ada Pak Dokter hewan. Kenapa beo dan ayam disatuin? Mungkin habitatnya sama ya, mungkin mereka bisa hidup berdampingan. Kalau manusia nggak bisa kan ya. Jadi karena latar belakang kesamaan habitat itu bisa kita satukan ya, dua satwa, dan mereka tidak saling memakan yang jelas ya. Ya, kalau satunya elang, satunya beo ya nggak boleh, satunya dimakan pasti. Diri sendiri, kami cuma bisa menganjurkan, ayo buanglah pada tempatnya, simpan pada tempat sampah. Kami nggak bisa maksa orang. Ya, adapun denda 500.000 itu adalah Perda nomor 3 tahun 2013. Itu ada perdanya. Namun kami nggak bisa ngedenda, bukan wilayah kami. Kami nggak boleh main comot orang
kamu tak denda, itu wilayahnya itu ada kejaksaan, proses pengadilan dulu. Jadi kami sosialisasi supaya masyarakat itu tahu suatu saat itu nanti akan berlaku itu. Kami boleh menyosialisasikan, tapi kami denda nggak bisa kami. Itu ada wilayah lain. Jadi lebih kepada untuk upaya penyadaran masyarakat ya, supaya habitual baik itu, kebiasaan baik itu muncul dari gerakan moral, bukan karena law enforcement ya. Jadi bukan karena dipaksa, tapi karena kesadaran.